وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hadirin mustami'un wal mustami'at rahimakumullah. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah mesti memuliakan dan mengagungkan apa yang diistimewakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah yang patuh kepada Allah, maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita dari dulu bahwa untuk mempersiapkan menghadapi bulan suci Ramadan ini dipersiapkan dari mulai bulan Rajab. Kita di bulan Rajab sudah mulai membiasakan berpuasa, berlatih berpuasa supaya kita terbiasa berpuasa di bulan Ramadan. Dan juga di bulan Rajab kita memperbanyak istighfar untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Karena tidak ada rasa berat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan kecuali karena dosa, dan tidak ada rasa mudah untuk berbuat keburukan kecuali karena dorongan dosa. Disebutkan innal hasanata tahtifu bihasanil ukhra wasayyi'ata tahtifu bisayyi'atin ukhra. Sesungguhnya kebaikan akan mengundang kepada kebaikan yang lain, begitu juga sebaliknya keburukan akan mengundang keburukan yang lain. Seandainya kita sudah berbuat dosa dan kita tidak mentobati dosa tersebut, maka dosa itu akan mendorong kita untuk berbuat dosa yang lainnya. Sebaliknya, kalau kita berbuat kebaikan dan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan tersebut akan mendorong kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Oleh karena itu, di bulan Rajab kita memperbanyak istighfar untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa, dan di bulan Sya'ban kita memperbanyak membaca sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah saya dengar langsung dari guru saya Al-Habib Salim Syatri. Beliau mengatakan, katanya, kenapa di bulan Sya'ban dianjurkan untuk memperbanyak sholawat? Karena di bulan Sya'ban diturunkannya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Karena ayat ini turun ke bulan Sya'ban, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat di bulan Sya'ban ini. Kemudian di bulan Ramadan kita memperbanyak baca Al-Quran, sehingga disebutkan kitab Tanbihul Ghafilin bahwa Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Ini makna syahrullah, artinya di bulan Rajab kita banyak istighfar, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban, bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di bulan Ramadan kita mampu mempraktekkan dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin rahimakumullah, disebutkan dalam satu hadis tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga dan menambah wangi surga. Sebetulnya surga itu sebelumnya pun sudah wangi, sebelumnya pun surga sudah indah, tapi Allah tambah keindahan, Allah tambah wanginya ketika mau menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Berarti ini mengisyarahkan dan mengajarkan kepada kita bahwa kita juga sama, ketika mau datang bulan suci Ramadan, kita mesti mempersiapkan diri kita dengan persiapan yang lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga ketika mendekati bulan suci Ramadan atau di ujung bulan Sya'ban yang nanti malamnya bulan Ramadan, sebelum tenggelam matahari, kita sudah
bermandi, mandi dengan baik, kemudian membersihkan badan kita, menggunting kuku kita, menghilangkan bau badannya, mencukur rambut-rambut kita, dan juga setelah itu kita pakai wangi-wangian. Dan kita niati itu semua adalah untuk menyambut datangnya bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Seperti Allah menyambut datang Ramadan dengan menghiasi dan menambah perhiasan surga, menambah wanginya surga. Kita juga sama. Kita ikuti apa yang Allah perbuat, yaitu kita laksanakan ketika menjelang Ramadan. Kita berpakaian, bermandikan diri yang baik dan sempurna, hilangkan kotor di badan kita. Setelah itu kita pakai wangi-wangian dan kita langsung menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dengan dandan pakaian yang baik, yang sopan, yang santun, yang penuh dengan pengagungan. Dan di situ kita perbanyak membaca istighfar agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal yang baik. Kemudian kita perbanyak pada sholawat agar kita tambah-tambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita perbanyak baca tahlil agar iman kita, ketauhidan kita tambah kuat, tambah meningkat, dan juga kita banyak tasbih agar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat. Karena dengan tasbih kita akan mengenal kesucian Allah Subhanahu wa taala, sehingga kecintaan kita kepada Allah lebih meningkat, dan meningkatnya cinta kepada Allah akan menolong kita banyak berbuat kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Kemudian hadirin rahimakumullah, ini yang kita perbuat seperti kita menyambut datangnya tamu besar, tamu yang terhormat. Kalau kita hendak didatangi tamu yang besar, tamu yang terhormat, sebelum beliau datang kita sudah mandi dulu, pakai pakaian yang baik, berwangi-wangian, kemudian kita siap-siap untuk menyambut datangnya tamu yang agung tersebut. Sama juga kita dengan bulan Ramadan, kita bermandi dulu dengan baik, berpakaian yang rapi dan sopan, dan pakai wangi-wangian, dan kita duduk menghadap kiblat, membaca istighfar, membaca sholawat, membaca tahlil, membaca tasbih, dan kita niat ini sedang menyambut bulan yang agung, bulan suci Ramadan, sehingga dalam hati tertanam kerinduan ingin cepat berjumpa dengan Ramadan. Begitu tiba waktu maghrib, maka masuklah kepada bulan Ramadan yang agung. Kita ucapkan marhaban bi Ramadan, marhaban bi syahri, marhaban bi syahrin azim. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulannya berpuasa, selamat datang bulan yang agung, selamat datang bulan yang penuh berkah. Disitulah kita untuk membuktikan bahwa kita sangat rindu dengan datangnya Ramadan, sampaikan seorang menangis karena senang dan bahagia Allah menyampaikan dia ke bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Sehingga ketika mendengar azan maghrib waktu awal masuknya Ramadan, dia menangis karena bahagia, karena senang dengan masuknya bulan Ramadan. Dan ini rahimakumullah, tidaklah mungkin orang itu merasa senang dan bahagia dengan masuknya bulan Ramadan kecuali orang-orang yang yakin dengan keistimewaan Ramadan, yang yakin dan beriman kepada janji-janji Allah yang dijanjikan di bulan Ramadan. Maka wajar ada satu keterangan riwayat menyebutkan, man fariha bidukhul Ramadan harramahullah 'alan nar. Barang siapa yang bahagia, senang dengan masuknya Ramadan, maka Allah haramkan dia masuk neraka. Kenapa? Wajar. Karena tidaklah mungkin seseorang bangga dan bahagia dengan masuknya bulan Ramadan kecuali orang yang imannya kuat, ma'rifatnya kuat, keyakinannya kuat dengan janji Allah dan keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan di bulan suci Ramadan. Ini rahimakumullah. Ada sebagian orang mengatakan hadis ini maudhu dan sebagainya. Ya terserah dia lah. Yang jelas kita meyakini bahwa orang yang mengagungkan apa yang Allah agungkan, maka Allah akan berikan jaminan-jaminan. Bahkan itu satu tanda ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan apa yang Allah agungkan, itu suatu tanda ketakwaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya rahimakumullah, kita sebelum Ramadan sudah mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya Ramadan. Kemudian kita sudah melaksanakan istighfar dan sebagainya sudah dilakukan tadi. Dan nanti begitu selesai sholat maghrib, kita melaksanakan ba'diyah maghrib. Kemudian kita melaksanakan sholat awabin yang biasa. Dan kita tambah yaitu sholat yang dilaksanakan di awal Ramadan atau awal malam Ramadan. Disebutkan katanya barang siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat ini di awal Ramadan, Allah akan jaga dari musibah sampai Ramadan akan datang. Allah akan kasih keberkahan, kemudahan, dan Allah jaga dari perbuatan-perbuatan yang maksiat, dan Allah jaga diampuni dosa-dosanya, dan juga Allah jaga dari musibah-musibah. Ini rahimakumullah, yaitu kita melaksanakan sholat di awal Ramadan 4 rakaat. Rakaat yang pertama itu membaca Al-Fatah dari ayat 1 sampai ayat 10, itu sampai ayat fasayutihi ajron azima. Kemudian rakaat yang kedua kita lanjutkan surat Al-Fatahnya sampai ayat 16, itu sampai ayat kama tawallaitum min qablu yu'adzibkum azaban alima. Kemudian boleh kita salam, kemudian naik ke 2 rakaat atau 4 rakaat salam, tidak apa-apa. Nah, rakaat yang ketiga kita lanjutkan lagi bacaan kita surat Al-Fatah, itu sampai la'adzabna alladhina kafaru minhum azaban alima, itu ayat 25. Kemudian rakaat yang keempat kita lanjutkan Al-Fatah lagi sampai ujung ayat Al-Fatah, yaitu ayat 29, yaitu ayatnya wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Inilah yang diajar oleh guru-guru kita ketika menyebut Ramadan, sebelum Ramadan, dan awal pertama malam Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang mengagungkan Ramadan, menghormati Ramadan dan mencintai Ramadan, sehingga kita mampu mengisi Ramadan dengan amal-amal kebaikan kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di bulan Ramadan mampu mengisi dengan perintah-perintah Allah, jauh dari perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت الكريم وجودك المعهود يا بر يا صمد ويا مقصود بالباب قمت بذلتي مستشعرا منك السخاء وأنك المعبود.